Hai, ketemu lagi sama gue Dewi di Glenn Dewi. Atau buat yang baru pertama kali ke channel gue, kenalin gue Dewi. Makasih buat semuanya yang udah ngeklik video ini. Jadi kali ini gue pengen ngebahas produk-produk palsu yang beredar di pasaran, entah itu di online, offline, dan motor berisik tetap lewat malam-malam. Jadi ini pengalaman yang dialami oleh saudara gue sendiri. Jadi dia belanja, baru aja belanja online, dia belanja melalui Instagram. Dan gue juga bukan orang yang nggak pernah belanja melalui Instagram sih. Ya, gue agak ragu juga untuk nge-share siapa akun yang mana, karena gue jujur aja nggak terlalu gape, gue nggak terlalu ngerti hukum tentang ITE di Indonesia. Gue nggak terlalu mendalami, jadi gue nggak tahu seberapa jauh, seberapa besar, seberapa oke-nya ruang lingkup kebebasan untuk menyampaikan pendapat di media media elektronik seperti YouTube, Instagram, media sosial yang ada sekarang. Gue nggak begitu paham. Kalau di luaran sana sepertinya free-free aja, karena itu kan kebebasan orang untuk berpendapat. Sebenarnya sih di Indonesia juga dilindungi oleh undang-undang, apalagi undang-undang dasar. Kebebasan, ya kucing gue juga bebas untuk ngeong-ngeong manggil emaknya. Aduh, setiap gue filming ada aja gangguannya, dan itu kucing berisik banget, sorry ya. Dia lagi manggil-manggil emaknya. Jadi intinya, mungkin gue nggak bisa menyampaikan secara langsung akun Instagram yang mana, tapi saudara gue punya bukti-buktinya lengkap, komplit, bahwa ini purely penipuan. Jadi saudara gue itu beli dua produk, satu dari Anastasia Beverly Hills dan satu lagi dari Jeffree Star, dari satu akun Instagram, dan dengan harga produk, bukan misalnya harga produk itu harga yang ada di pasaran di Instagram, bukan untuk yang istilahnya apa ya, produk-produk fake-nya ya. Jadi kalau kan ada juga yang misalkan yang produk Kylie yang fake-nya yang mungkin yang sekitar 100 ribuan gitu, itu ada juga yang jual kayak gitu, tapi dia jujur, at least dia jujur kalau emang dia jual yang fake. Nah kalau ini dia jualnya, dia senggol lampu gue, dia jualnya itu di situsnya, di Instagramnya dia itu bener-bener meyakinkannya luar biasa. Gue sendiri udah ngecek, jadi bener-bener di akunnya itu ditulis kalau ini 100% original, money cashback guarantee, terus ada foto-foto yang sangat meyakinkan, terus bahkan ada kayak semacam, bukan testimoni sih, cuman baru dibilang kalau barangnya udah sampai dan sebagainya. Bahkan ada temen dari saudara gue itu juga berusaha untuk menanyakan, dan ownernya dari si akun Instagram itu bilang kalau ini barang ori. Bahkan dia bilang ada barang yang masih PO. Tapi aneh aja. Jadi gue bener-bener mendengar dari versi saudara gue, dan dia menunjukkan bukti-buktinya itu sangat jelas banget. Jadi sorry ya, kucing gue berisik. Jadi dia itu dijanjikan kalau produk itu akan di delivery pakai Gojek, tapi alasannya aneka aneka cara, aneka rupa, produk itu nggak sampai-sampai. Akhirnya saudara gue janjianlah di suatu mall, dan ternyata abang Gojeknya datang. Katanya si ownernya itu, yang punya Instagram itu bilang kalau dia adanya di Bintaro. Tapi ternyata setelah saudara gue nanya, dia si abang Gojek ngambil produknya di mana, dia tidak mengambil di Bintaro. What? Gitu itu aja, it's very suspicious, it's very fishy. Terus tadi ya susah ya kalau kita belanja online di mana-mana, banyak kan mintanya dibayar dulu kan, kalau enggak paling enggak DP kan. Terus giliran kita mau balikin, biasanya yang jualan sok-sok marah-marah gak jelas gitu. So very very careful untuk belanja online. Bener-bener cari situs, cari tempat belanja online yang kira-kira bisa dipercaya. Jangan gampang percaya deh, karena gue juga ragu kadang. Mungkin ada juga yang bener-bener jualan barang ori tapi suka disisip-sisipin, itu juga ada. Maksudnya diantara semua barangnya yang ori, tiba-tiba nongol twing gitu barang yang tidak ori, itu pun ada kemungkinan. Gue nggak nge-bash kalau semua yang jualan di Instagram itu fake, no.
tapi hati-hati karena sangat gampang ada indikasi untuk penipuan di situ. So be very careful. Dan ini dialami sama saudara gue yang akhirnya saudara gue itu berusaha ngontek si yang punya Instagram itu untuk bilang komplain, tapi ternyata punya dia udah diblok, akunnya saudara gue diblok, habis itu SMS juga nggak dibales-bales, sampai akhirnya saudara gue nelfon ke BCA-nya untuk minta akunnya dia diblokir. Langsung untungnya mungkin BCA udah sering mengalami kayak gini, dan tindakan BCA itu benar-benar sangat support gitu untuk kemungkinan untuk penipuan. Akhirnya akun itu langsung diblokir oleh pihak BCA. Oke, jadi untungnya saudara gue juga bertindak cepat, langsung kontak BCA dan BCA langsung memblokir, dan semua dokumen kelengkapannya langsung disampaikan oleh saudara gue. And you know what? Saudara gue itu adalah orang lulusan dari hukum, dan dia tahu prosedurnya gimana nya. Walaupun ya jumlahnya tuh nggak sampai 1 juta bahkan, tapi it doesn't matter how much money yang bakalan ditilep, tapi tetap aja orang itu nggak jera-jera. Bahkan udah kejadian kayak gini pun gue rasa dia nggak bakalan jera. Bahkan kalaupun gue buka akunnya itu akun yang mana, gue rasa dia nggak bakalan jera. Pasti dia bakalan bikin akun yang lain, bikin apalah. Emang otaknya udah gitu, udah modus gitu loh. Jadi di sini gue pengen sharing produknya. Jadi sebenarnya saudara gue ini udah kali kedua kena tipu. Bukan kena tipu sih, kalau yang satunya tuh dia beli entah dari e-commerce mana, dia beli Jeffree Star Beauty Killer yang ternyata juga palsu. Ini langsung aja karena udah lumayan lama. Tapi ini dari yang Jeffree Star Beauty Killer, dia dapat yang palsu. Cuman ya karena di harganya juga sangat miring, kayaknya dapatnya berapa, bedanya jauh banget gitu. Jadi saudara gue nggak tahu sih, nggak dia proses. Cuman kalau yang ini dapatnya agak sepet aja gitu loh, dapatnya hampir 1 jutaan, hampir 1 juta lah intinya. Jadi dan ya balik lagi karena kali ini yang ngerespon pun nyebelin intinya. So langsung aja. Jadi pertama yang gue pengen bahas tentang si Beauty Killer dulu deh, atau yang dua itu dulu ya. Yang dua itu dulu deh. Sure, ini apa sih? Anastasia Beverly Hills, Shadow Couture World Travel. Bukan yang modern renaissance kan, yang warna pinky gitu. Gimana sih gue? Error deh. Pokoknya Anastasia Beverly Hills yang kayak gini. Ini kardusnya tuh kayak gini. Ini kardusnya kelihatannya aja printnya warna glossy-nya tuh it's very cheapy look. Maksudnya kelihatan banget kalau kertasnya tuh udah kayak tiruan gitu, walaupun ini ada embossnya. Gue nggak bisa ngebandingin karena gue nggak punya produknya kalau untuk yang ini. Tapi dari kualitas kertas kartonnya aja udah menurut gue mencurigakan, suspicious, agak fishy gitu sih, warna goldnya gitu, gold yang agak-agak gelap keabuan gitu. Tapi dari produknya yang sangat kelihatan. Kalau dari depan gue nggak tahu karena gue nggak punya, jujur aja gue nggak punya si yang Shadow Couture ini. Ini kelihatannya ya so-so lah, nggak terlalu aneh-aneh banget. Cuman entah mata gue aja atau gimana, gue ngeliatnya tuh dia agak miring gitu loh. Dia nggak yang lurus kelihatannya. Tapi kalau dari luar ya I don't know, masih kelihatan masih lumayan oke untuk sebagai tiruan. Nah yang bagian sininya juga nggak rapi. Ini bagian sininya nih agak ketarik, ada yang menggelembung-gelembung gitu. Kelihatan yang ininya, ini kardusnya tuh agak menggelembung. Parahnya pas dibuka, ini nih yang bener-bener kayak berantakan gitu finishingnya. Si pinggir-pinggirnya ini ada yang menggelembung-gelembung gitu. Terus nggak mungkin banget nggak sih Anastasia Beverly Hills look like this, ABH gitu loh. Ini kuasnya masuk ke dalam nih. Ini nggak gue sentuh-sentuh, nggak bakalan gue keluarin. Gue nggak pengen ngerusak barang bukti. Ini nggak gue keluarin sih, masuk begini. Terus anak ngaji, sorry banget. Ini posisi pennya itu ke dalam banget dan miring-miring. Gimana dong gue ngeliatinnya? Jadi dia tuh posisinya nggak lurus. Jadi ini ada yang agak longgar naik ke atas, ini agak naik ke atas, dan pennya nempelnya di bawah tuh jauh banget, miring banget. Posisi pennya nih yang mana ya? Yang ini kelihatan banget, yang sini longgar sebenarnya, sementara yang sini sempit. Most of it look like that.
Sedih banget gak sih kalau kita beli dengan harga produk yang ada di Instagram sekitar ini mungkin 600-an, 700-an. I don't know, gue nggak tahu. Terus terang aja gue tadi nggak begitu ini masalah harga. Cuman buat gue, kalau belinya dengan harga barang ori, dapatnya barang begini yang kayak sampah menurut gue. Maksud gue, ya kalau gue beli yang harganya 100 ribuan, gue tahu kalau itu yang kayak naked 4, naked 5 yang berada di pasar, di TC gitu, ya gue terima nasib gitu loh. Tapi kalau ini dia jual di Instagram dan ngakunya ini barang ori, how come gitu loh. Gila, ini bener-bener udah penipu abis lah menurut gue. Nggak mungkin banget kuasnya Anastasia Beverly Hills mendelep dan keriting-keriting gitu, no way. Ini yang pertama. Terus yang kedua, saudara gue beli lipstick Jeffree Star yang Unicorn Blood. Sebenarnya kalau belanja offline udah pasti ketahuan. Terus maksudnya kalau dia bisa kita lihat dulu produknya udah pasti ketahuan. Tapi kalau ini karena kita belanja di Instagram, bisa dia kasih foto, itu foto seakan-akan barang yang ori, atau mungkin dia punya yang ori, dia foto tapi yang dikirim kita yang paslu gitu, nyebelin gak sih? Jadi ini gue punya yang Unicorn Blood punya gue. Ini yang dia beli. Tingginya aja ini sama, tingginya gue taruh. Tingginya aja beda. Tinggi produknya beda. Terus langsung kelihatan kenapa sih ini Unicorn Blood yang asli, ini yang palsunya. Catoknya begini. Terus warna pinknya tuh sebenarnya agak beda sih, warnanya agak beda kelihatan, walaupun punya gue udah buluk banget, tapi warnanya itu emang agak beda. Kita buka aja, itu dari kardus. Kalau dari ininya sih bisa kelihatan nggak ya, dari tulisannya juga kelihatan beda. Yang di bawah itu yang punya gue, yang di atas yang punya saudara gue. Jadi kalau yang asli itu dia warnanya pink muda, sementara kalau yang palsu tulisannya itu warnanya putih gitu fontnya sih gitu. Jadi dari tulisannya juga kelihatan. Dan kalau Jeffree Star ada code-nya gini, kalau jadi belakangnya kayak gini, yang satunya kayak gini, sementara yang ini catok warnanya seperti ini, dan di sini nggak ada kodenya. How gitu loh. Terus kita buka aja produknya. Semoga gue nggak ketuker, kayaknya enggak sih, nggak bakalan ketuker karena ketahuan mana yang palsu mana yang asli. Ini kalau kita bandingin, kalau di kamera kurang ke capture, tapi kalau yang asli tuh kan gue rada error, yes. Kalau yang asli ini tulisannya si Jeffree Star-nya tuh dia warnanya silver pink, tapi lebih cenderung ke silver. Sementara kalau yang ini dia lebih cenderung ke pink. Nggak kelihatan ya, pokoknya gitu deh. Jadi yang ini nih dia warna silvernya ini cenderung ke pink. Sorry banget ada suara pengajian. Terus yang kedua yang paling yang kelihatan kalau kita buka, ini gua keluarin, kelihatan. Langsung kelihatan. Ini yang duvanya kayak gini, ini Jeffree Star. Yang duvanya manjang yang kayak si Milani, ini yang agak mirip Milani, ini yang palsu. Terus dalamnya ini ada transparannya, ini yang warnanya putih. Gila, beda banget gitu loh. Beda jauh banget duvanya, dan tekstur produknya pun berbeda. Kalau yang Jeffree Star asli itu dia encer. Ntar gue tutup dulu takut kering. Ini punya gue bukan sih? Tuh kan gue jadi takut salah deh. Yes, I think. Karena kalau yang badan, oh iya benar. Ini dari bawahnya, ntar dulu deh. Dari bawahnya juga beda. Ini kalau yang palsunya, dia tuh agak kental, agak kayak lip cream biasa gitu. Ini yang palsunya, ini yang asli. Ini dia langsung kelihatan kayak kental, sementara yang ini yang asli dia yang bener-bener masih kelihatan watery gitu. Gue sebenarnya males ngebahas bukan males sih, bawaannya kesel gitu loh kalau ngeliat ada orang yang jualan
kok hari gini masih nipu. Orang yang nggak nipu aja ngandalinnya kan servis sekarang ya. Lu sama-sama jualan produk yang sama, yang dicari apa? Servisnya. Lu menyenangkan, servisnya cepet, yang nganterinnya oke, yang kayak gitu. Lah ini lu jualan barangnya palsu, betein gak sih? Jadi dari bawahnya ini juga kelihatan, yang sini Jeffree Star asli, yang sini Jeffree Star bodol, yang katanya asli, yang nyebelin gitu sih. Fontnya berbeda, warna fontnya juga berbeda. Ini yang palsu, ini yang asli. Yes, gue takut salah jadinya. Soalnya sama-sama unicorn blood yang gue punya, I think so. Yes. Di mana ya? Yes. Di bawahnya ini sebenarnya kalau yang asli agak susah, sama kayak parfum. Jadi di bawah yang ini si Jeffree Star naro kode di sini, BE1 apa 6E1. Di bawahnya sini nih di deboss, apa sih lawannya emboss gitu. Jadi dia blesek ke dalam gitu. Ada di sini ada tulisan 6E1 yang sama persis sama tulisan di kardus 6E1. Sementara yang produk bukan asli nggak ada sama sekali. Dan warnanya yang pinky semu pinky. Sorry banget ya ada azan. Soalnya gue ngejar sebelum makan malam, gue pengen videoan ini selesai. Jadi ini yang asli, ini yang palsu. Yang palsu ya udah mau kering, Cin. Udah, kita bahas ini yang dari Instagram yang saudara gue beli. Sampai akhirnya sekarang yang ownernya si Instagram itu bolak-balik cuma nanyain, akun BCA gue belum dibuka atau gimana lah urusannya. Dia yang kayaknya nggak ngerasa salah gitu. Ada apa emang gitu loh, kan saya udah beritikat baik untuk mengembalikan uang kamu dan kamu boleh balikin barang saya. It's not the only problem, tapi lu udah nipu orang dan bukan cuma saudara gue yang lu tipu, gue rasa. Jadi people have their rights to know kalau ada yang jualan produk palsu dan lo maksudnya how gitu loh, nyebelin. Ini 2 produk dari si akun Instagram itu. Satu lagi saudara gue, kesian banget ya. Gue selama ini alhamdulillah belanja online belum pernah kena yang beginian. Mudah-mudahan jangan sampai gue kena. Gue punya yang namanya Beauty Killer Palette dari Jeffree Star. Ini gue beli udah lumayan lama. Tadinya gue jadi ragu jangan-jangan punya gue juga palsu, karena di luaran sana ada juga yang udah ngebahas fake and original ini Beauty Killer, dan ada beberapa poin yang disampaikan orang luar sana ternyata ada di gue gitu loh, kayak apa ya, pokoknya ada. Jadi gue agak ragu dan saudara gue bilang kalau paletnya yang dalamnya sekarang hitam. Nah, gue rasa sih mungkin yang baru-baru ini yang keluaran belakangan mungkin si Jeffree Star bikinnya hitam, tapi I think I got the real one. hopefully karena beda banget sama yang ini yang punya saudara gue. Kita bandingin aja luarnya, warnanya beda. Gimana ya? Ini yang punya gue taruh di atas aja deh. Apa atas apa bawah? Atas aja deh. Jadi the real one gue taruh di atas, yang suspect the fake one gue taruh di bawah. Warnanya tuh beda dikit. Ini agak ke peach pink, sementara ini agak yang kayak shocking pink tapi nggak sampai shocking banget gitu. Gimana ya, warna Jeffree Star banget lah. Sementara ini yang agak ada kayak peachy yang agak ada mauve ya sedikit. Terus jadi kalau dibandingin tuh bener-bener langsung kelihatan warnanya beda gitu. Terus kalau kita lihat bagian belakangnya, ini warna fontnya juga justru kalau yang punya gue ini tulisannya warna putih, sementara ini warnanya yang agak ke pinkish gitu. Ya tadinya gue pikir jangan-jangan punya gue yang palsu gitu, tapi setelah gue ngeliat color payoff-nya emang mencurigakan banget sih yang palet punya saudara gue itu. Terus kita buka aja deh dari luar, kayaknya gue susah ngebedainnya cuman segitu doang. Jadi yang punya gue taruh di atas, sementara yang punya saudara gue taruh di bawah. Oke? Dari paletnya langsung bisa berasa sih, mudah-mudahan gue nggak ngejatohin ya. Ini mehong, Cin. Ini yang punya gue yang di atas, yang punya saudara gue di bawah. Ini yang gue, ini yang saudara gue. Warnanya pun beda paletnya. Yang punya gue ke pink muda, yang ini agak ke peachy gitu. Terus tulisan Jeffree Star-nya ini punya dia udah yang baret apa kayak
fontnya gitu, bukan baret sih, jadi embossnya tuh kayak nggak keluar gitu. Sementara punya gue yang utuh banget, yang bagus gitu, utuh jelas logo Jeffree Starnya. Yang ini yang agak kayak setengah niat gitu. Terus ini kalau dipegang ini emboss, ini naik gitu. Sementara kalau ini dia cuman fontnya doang yang kesannya emboss, padahal dia kertas rata. Terus kalau kena cahaya nih, kena pantulan cahaya, ini permukaannya lebih smooth. Sementara ini permukaannya kertasnya tuh yang agak lebih geradakan, yang ada bertekstur gitu. Dan ini yang bikin gue tadinya ragu punya gue asli atau enggak. Punya gue yang atas ya. Ini karena kalau yang di luar negeri sana bilang kalau yang begini warnanya palsu. Dan gue punya sama mirip gitu tulisannya, jadi gue agak ragu jangan-jangan punya gue palsu juga gitu. Terus tapi setelah gue buka, mine is too perfect buat jadi palsu. Kenapa? Karena rapi banget bikinnya, ini bener-bener yang rapi. Terus yang dari sininya pun ininya rapi, yang gold bagian tengahnya nih, ini kotaknya rapi banget, mulus. Sementara kalau yang punya saudara gue yang kayak nasibnya si Anastasia gitu, yang geradakan di mana-mana. Terus kalau dibuka, star yang di atas kacanya, sorry ini di atas kaca, ini miring posisinya, nggak di tengah-tengah. Terus ini magnetnya agak nonjol gitu, lebih nonjol magnetnya yang di sini, lebih kelihatan magnetnya. Udah gitu datangnya yang punya saudara gue itu yang warna Courtney-nya udah rontok pula. Nah, kalau yang punya gue ini dia magnetnya tuh nggak kelihatan ya. How. Jadi magnetnya itu bentuknya bulat, lebih ke bulat kecil. Jadi dia nggak memanjang gitu, dia bener-bener cuman di pojokan, terus nggak kelihatan kayak ada magnet, cuman kecil banget, cuman bulat kecil gitu. Sementara kalau yang punya saudara gue, magnetnya tuh apa pas bagian ujungnya itu kelihatan gede gitu. Apa sih bagian sini itu kelihatan gede banget. Itu yang kelihatan banget. Gimana ya bandinginnya? Gue takut jatoin. Sedih mahal kalau jatuh Cina. Dan gue ceroboh kan. Jadi gitu deh tuh. Ini yang punya gue yang di atas, yang di bawah punya saudara gue. Si bagian sini ya nih ada yang nonjol-nonjol, sementara punya gue tuh yang lebih mulus gitu. Terus starnya juga punya gue di tengah, warnanya udah pasti obviously different. So yes, dari situ kelihatan. Nah, sama kalau yang dari si ininya sih shadownya sekilas nggak terlalu kelihatan, tapi yang paling kelihatan warna ini Courtney. Warnanya yang punya gue tuh yang muted banget, yang warna kaki warna krim muda banget. Sementara ini tuh yang lebih kayak ke orange gitu. Terus yang ungunya nih stiff banget, yang keras banget. Sementara kalau punya gue yang masih lebih oke. Langsung kita bandingin aja ya swatchnya kali ya. Gue bakalan nge-swatch, berarti gue sorry banget nih video gue kembali panjang karena ini gue pengen menjelaskan sedetail mungkin terkait produk-produk palsu. Dan paling nyebelinnya karena ini ngakunya asli. Ngeselin nggak? Kalau gue sih kesel. Sudahlah. Jadi gue bandingin si Star Power nih, yang ini punya gue, yang ini punya yang saudara gue. Ini sama-sama 2 kali usap, 2 kali elus, dan si color payoff-nya parah banget perbedaannya. Ini yang dari Star Power. Terus gue ambil Princess 2 kali. Ini yang Princess nggak terlalu kelihatan. Violence itu yang masih nempel sih. Punya gue yang Jeffree Star yang pink itu ininya pigmentnya pekat banget. Violence punya gue 2 kali, punya saudara gue 2 kali. Warnanya bedanya jauh banget sih. Terus si Rich Beach itu yang aslinya dia lebih bertekstur, sementara kalau yang punya saudara gue tuh nggak ada teksturnya sama sekali dan warnanya nggak rusty. Dia warnanya very goldy. Nih, nggak keluar, pigmennya nggak keluar. Intinya pigmennya nggak keluar sih, dan
Ya kalau ini gue rasa, gue nggak ngerti sih kalau ini kejadiannya. Dia, gue rasa saudara gue nggak terlalu mempermasalahkan sepertinya. Cuman ya tetap aja nice to know gitu loh, untuk buat yang tahu, buat buat yang mau belanja, paling enggak minta difotoin produknya. Kalau si expensive-nya jauh banget bedanya. Gimana ya? Expensive-nya warnanya yang ini. How? Ini yang agak kehijauan gini. Nih yang warna 2 ini. Bedanya tuh jauh banget. Kalau yang punya gue dia sangat shimmery, jadi ada shimmernya. Sementara kalau yang punya saudara gue tuh nggak ada shimmernya sama sekali. Punya gue yang lebih gelap warnanya. Nih, tuh dia ada shimmer partikel shimmernya. Kalau yang ini nggak ada sama sekali. Sedia, ya gitulah. Jadi ini yang confessionnya juga stiff banget, keras banget untuk diambil produknya. Terus gue ambil lagi yang Vanity. Vanity aslinya Jeffree Star justru lebih keras daripada yang Vanity yang palsunya. Tapi color pigmentnya lebih pekat sih. Ini yang di jari tengah gue itu si Jeffree Star. Gila, gue kehabisan space untuk nge-swatch nanti ya. Belum selesai. China White-nya nggak terlalu kelihatan beda, cuman kalau punya yang Jeffree Star justru lebih white, lebih pigmen putihnya lebih kelihatan. Dan gue kehabisan space di sini aja. Sih, ini yang Jeffree Star. Dan si Black Rainbow yang fake-nya ini, dia warnanya tuh agak jadi coklat, bukan black, agak kayak dark coklat gitu nih. Sementara kalau yang aslinya tuh yang black dan dia ada shimmernya, ada shimmery gitu. Gue di sini aja deh. Ini yang aslinya ada shimmernya, kalau yang ini enggak. Yes, itu dia. Tahu kenapa ya, alhamdulillahnya gue belum ketipu dan gue nggak ketipu. Kali ini gue sedih aja gitu loh, kok untuk make up banyak banget yang nipu-nipu. Lo kalau jual barang fake, lo kalau belanja ya di AliExpress, lo kalau belanjanya barang murah, jangan lo bikin harga itu jadi harga ori dong. Ya lo jual aja yang fake, yang tapi masih dapat untung lumayan lah, daripada lo sosok jual barang ori tapi ternyata yang lo jual barang bodong kayak gini. Gak mungkin banget Anastasia Beverly Hills ngeluarin barang kayak gini, kuasnya miring-miring, nanclep kemana-mana. Gak mungkin juga sih Jeffree Star ngeluarin kayak gini. Pantesan aja si Jeffree Star yang marah-marah di Snapchat. Okay, so please stop fooling anybody. Jangan ngebodoh-bodohi orang, karena nggak semua orang bodoh. Orang bodoh aja jangan lo tipu-tipu lah. Gue jadi ikutan emosi. No, gue bukan emosi sih, maksudnya bangsaku kapan bakalan maju kalau begitu. Cari yang oke dong, cari usaha yang oke, kayak apalah gitu loh. It's very sorry banget, gue agak-agak emosional kalau ngebahas tentang yang kayak gini karena aduh sedih aja, kok masih banyak ya orang-orang yang mencari jalan, mencari hidup dengan cara nipu orang gitu ya. Ya, sorry banget. Uh, Thank you so much for watching. Sorry kalau ini nggak ada relevansinya sama hidup lo atau gimana-gimana banget. Tapi gue berharap ini bermanfaat buat orang-orang yang mau belanja online, buat yang pengen tahu punya dia itu asli atau enggak, atau gimana. Please jangan dimasukin ke hati. Thank you so much for watching. Sampai ketemu di video gue selanjutnya. Oke, bye.